Pengangkatan badut media sosial Deddy Corbuzier ini kemudian menimbulkan protes di berbagai kanal media sosial. Banyak negara kalau mau pungut seseorang untuk menjadi staf khusus, menteri, bahkan mungkin jadi wakil presiden apa presiden, cukup dengan yang bersangkutan mungkin orang yang dekat dengan kepentingan oligarki, kekuasaan dan lain-lain. Nah, pengangkatan Deddy Corbuzier ini menurut saya menghancurkan marwah Kementerian Pertahanan yang selama ini kan kalau Pak Safri bicara itu kan ada harapan di sana. Kita senang karena ini sosok dari Makassar, pendiam, tidak banyak bicara. Pengangkatan Deddy Corbuzier itu bangkrut secara ilmu pengetahuan, mengkonfirmasi bahwa Pak Safri kehilangan parameter yang objektif untuk sebenarnya siapa yang layak sebagai Menhan untuk menjalankan misi kedaulatan nasional itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, saya akhirnya menemukan makhluk satu ini. Setelah menghilang selama 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto. Puasa, karena pada katanya ngasih kesempatan 100 hari. Ini 100 hari lewat 10 hari lah sedikit ya. Karena 100 hari itu jatuh temponya tanggal 28, 27, 28. Dan sekarang kita hampir pertengahan Februari ya. Tanggal 11 Februari sekarang. Faisal Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam. Langsung saja bro ya. Revolusi. Jadi ada, wah ini ada tanda-tanda. Kita main trivia ya. Iseng-iseng ya. Siap. Ini tentang Prabowo semua ya. Oke. Anda harus jawab salah satunya. Anda percaya atau tidak? Tidak. Yakin atau tidak? Tidak. Harapan atau tidak ada harapan? 50-50. 50-50. Sudah itu aja. Saya mau memulai dengan fenomena terakhir. 1. Deddy Corbuzier akhirnya diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, which is orang dekat Prabowo Subianto, yaitu Safri Samsudin. Dan Deddy Corbuzier diangkat sebagai letkol tituler pada era Prabowo Subianto. Termasuk ikut juga aktif mengkampanyekan, paling tidak hadir dalam kampanye-kampanye Prabowo, terutama kampanye kemenangan. 1. Yang kedua, ada pernyataan dari Hasim Joyo Hadikusumo bahwa katanya sudah ada orang yang mengancam jiwa Prabowo. Ya. Ini agak aneh juga, saya lihat potongannya. Lalu katanya ada juga orang yang menyogok baik dirinya maupun Prabowo dan dikembalikan. Ya, itu pernyataan dia yang saya baca di berita demokrasi.id. Karena yang begini-begini tidak akan muncul di media mainstream kan. Yang ketiga, kita tahu bahwa katanya lucu aja orang-orang yang ingin memisahkan saya dengan Jokowi, kata Prabowo Subianto. Dan saya nggak malu mengatakan bahwa saya belajar dari Jokowi. Saya udah bahas di video apa yang dipelajari dari Jokowi ya kan. Salah satunya adalah menang dengan cara curang. Itu saya yang dipelajari ya kan. Dan Jokowi balas menyambut, enggak, saya yang belajar dari Prabowo. Jadi ini gurunya ya. Nah kemudian hal yang ada juga adalah 100 hari pemerintahan. 100 hari pemerintahan tanpa reshuffle. Tapi Prabowo mengatakan ada raja kecil, kemudian
mungkin orang yang kecil kita tidak tahu ya. Raja-raja kecil. Raja-raja kecil yang melawan sama dia, nggak mau nurut soal penghematan anggaran. Rupanya Dhanil Anzar Simanjuntak cari colongan juga, walaupun dia sudah ngurusin haji, ya kan? Langsung dia timpali ya. Siapa tahu dia dapat di posisi politik, jangan-jangan ya, karena udah tersingkir ya, nggak sempat. Dia kan non-job sekarang. Bukan, dia wakil ketua Badan Urusan Haji. Oh iya. Walaupun strategis itu barang, ya kan? Tetapi jangan-jangan nggak nyaman juga kan? Karena menghilangkan insting politiknya, jangan-jangan. Mungkin. Faisal Azegab, silakan Anda mengelaborasi mulai dari kanan, kiri, depan, belakang. Saya ingin mendengarkan. Ini soal Monster dulu itu. Oke, silakan. Monster ya, si Deddy Corbuzier itu. Oke. Jadi soal Deddy Corbuzier dipungut oleh Menteri Pertahanan, itu kan hak dari Pak Safri. Ya. Tetapi semua siapapun dia yang diambil ke dalam struktur negara harus konsisten dengan aturan, etika, ada pertimbangan yang panjang dan banyak. Pengangkatan badut media sosial Deddy Corbuzier ini kemudian menimbulkan protes di berbagai kanal media sosial. Rupanya negara kalau mau pungut seseorang untuk menjadi staf khusus, menteri, bahkan mungkin jadi wakil presiden apa presiden, cukup dengan yang bersangkutan mungkin orang yang dekat dengan kepentingan oligarki, kekuasaan dan lain-lain. Nah, pengangkatan Deddy Corbuzier ini menurut saya menghancurkan marwah Kementerian Pertahanan yang selama ini kan kalau Pak Safri bicara itu kan ada harapan di sana. Kita senang karena ini sosok dari Makassar, pendiam, tidak banyak bicara. Pengangkatan Deddy Corbuzier itu bangkrut secara ilmu pengetahuan, mengkonfirmasi bahwa Pak Safri kehilangan parameter yang objektif untuk sebenarnya siapa yang layak sebagai Menhan untuk menjalankan misi kedaulatan nasional itu. Nah, Deddy Corbuzier juga ini meyakinkan kita bahwa bagaimana mau melindungi kedaulatan nasional, kedaulatan rakyat, pertahanan yang kuat. Kalau pola relasi yang dibentuk ini ugal-ugalan, maka publik dari sisi ini bisa melihat pantas saja pulau-pulau kita yang terluar itu susah diawasi, rempang bebas di obrak-abrik, sumber-sumber kekayaan alam Kalimantan, laut kita juga dicuri tanpa ada penegakan kedaulatan nasional. Kenapa? Ya karena yang masuk di pusat kekuasaan yang menjalankan misi kedaulatan itu orang-orang yang lebih punya bakat badut daripada kesungguhan untuk mewujudkan cita-cita negara. Ya mungkin kalau Anda bilang bakat badut itu bahasa keras, mungkin bakat entertain. Saya pakai badut saja karena dia memang yang saya tangkap dari Corbuzier. Versi saya ya, kan dia sering lucu-lucuan sampai anak kecil menyangkut MBG gratis kalau nggak salah. Makan bergizi gratis. Tidak, saya nggak badut. Cuma Pak Safri tersungkur jauh. Orang yang paling dekat dengan inti kekuasaan Prabowo hari ini membuka aib sebenarnya. Bahwa badut dan peralatan militer bekas itu susah dibedakan. Jadi karena semangat jual beli pesawat bekas, kapal bekas, maka harus dicari lagi orang-orang bekas, orang-orang yang tidak punya kredibilitas dipaksakan masuk ke satu kelembagaan yang sangat strategi. Jadi saya kemudian melihat Kemenhan ini udah bukan lagi satu wilayah yang menjaga marwah negara. Ini udah jadi panggung teater, lucu-lucuan, tidak elok. Menurut Anda karena masih banyak sumber daya baik misalnya dari kampus. Fatal sekali ya, karena dia kan bidangnya kan bidang komunikasi sosial politik ya. Bidang itu staf sus bidang komunikasi sosial politik. Kalau dibedah berdasarkan kebutuhan negara secara ideal, itu tidak ditemukan alasan dalam pola rekrutmen. Sumber daya yang
tidak memiliki kompetensi. Karena bernegara itu kan pertarungan gagasan, pertarungan sumber daya, kualitas manusia. Ada sistem penyaringan yang secara objektif memposisikan orang-orang terbaik karena memang kredibilitasnya, karena sumber dayanya. Ini kan dibuang oleh Pak Safri. Karena Deddy Corbuzier mungkin dianggap bisa membantu pengalihan isu karena viral di media sosial. Jadi kalau Menhan mungkin ada sorotan publik banyak korupsi di sana, pembelian alat-alat militer bekas, ya fungsi Deddy Corbuzier mungkin jadi pemadam kebakaran, dipakai untuk mengalihkan isu-isu dari sikap kritis publik. Tetapi dari sisi kewibawaan negara, Jenderal Bintang 3 yang sudah pengalaman panjang dan jauh bermain-main dengan cara rekrutmen seperti ini meruntuhkan semua apa yang dia jelaskan di ruang publik tentang visi, tentang kesadaran kolektif rakyat yang harus sungguh-sungguh menjaga kedaulatan nasional kita. Ternyata jebol. Saya terpaksa harus dalam sedikit karena isunya begini. Yang saya dengar adalah ada friksi di internal Prabowo. Safri Samsudin ini adalah satu kelompok yang dekatnya ke arah Hashim, tetapi di satu sisi ada Mr. D yang konon katanya berseberangan. Ada juga oligarki tambang Kalimantan Selatan yang saya tidak tahu posisinya di mana. Anda menangkapnya seperti apa? Saya nggak mau berangkat dari situ. Karena kekuasaan itu pasti kan ada sinergi kelompok di dalamnya. Tapi kekuasaan bisa dinilai secara objektif atas outputnya kan. Nah, kebijakan mengambil orang-orang yang dianggap tidak layak, bukan kompetensi pada bidangnya, itu satu penghinaan terhadap rakyat sebagai pembayar pajak. Saya abang bayar pajak, rakyat bayar pajak, berharap di dalam struktur pemerintah atau negara diisi oleh mereka yang layak menerima imbalan dari rakyat kan. Nah, hari ini uang kita dipakai untuk memajang orang-orang yang memiliki potensi penipu, pembohong, hipokrit di dalam dinamika demokrasi dengan memanfaatkan kebebasan media sosial. Kan kalau ditanya apa Deddy Corbuzier itu berprestasi, dia tidak ada pembelaan soal hak-hak rakyat di dalam isu kedaulatan nasional. Dia tidak membela prajurit yang gajinya kecil. Dia tidak pernah tampil untuk mengingatkan alat-alat negara tidak boleh bertindak jahat terhadap rakyat. Tidak ada satu semangat atau morality atau basic intelektual Deddy Corbuzier itu yang bisa diterima ada di lingkaran Menhan. Nah, cara memungut gaya Safri Samsudin ini menghina rakyat sebagai pembayar pajak. Kalau untuk ekonomi kreatif mungkin masih cocok mungkin ya, mungkin. Kalau jenderal-jenderal di lingkaran Prabowo ini mungkin mereka stres karena tidak punya kemampuan mengelola tata negara, ingin mendapatkan hiburan untuk mengumpulkan pelawak, badut. Saya kira kan bisa informal saja. Bisa dibikin di Hambalang. Tapi tidak boleh menggunakan jasa, fasilitas, uang negara untuk merusak. Apalagi sebelumnya dikasih pangkat letkol tituler gitu. Ini udah rusak. Ini bukan sesuatu yang menonjol satu secara tunggal. Sebelum kan Menkom Info juga merekrut kan, Buzzer sebagai staf khusus. Kemudian juga kelompok pembela Jokowi yang bermain dengan akun-akun anonim, kemudian juga menjadi komisaris-komisaris di BUMN. Nah, cara-cara atau pola rekrutmen atau kultur busuk seperti ini, kita kehilangan selera untuk berbicara negara dalam konteks idealisme. Negara yang berbasis knowledge. Ya kan, apalagi spiritual. Jadi kita harus tiba pada satu kesimpulan, ini bukan tata kelola negara. Ini praktek premanisme manajemen terminal. Di mana setiap orang diangkat di dalam kekuasaan itu like and dislike. Asas faedah pada kebutuhan kepentingan preman di situ.